Halo teman-teman, kembali lagi di podcast horor malam Jumat. Kali ini kita kembali lagi untuk membahas cerita-cerita horor yang pastinya cocok banget buat nemenin malam Jumat kamu. Oke? Di season 2 kali ini kembali lagi sama gua, Joshua, gua Epin, gua Nici, dan gua Bewok. Kembali lagi di tahun yang baru, awal yang baru dari season ini. Pastinya kita akan membawakan yang lebih seram dari biasanya. Dan teman-teman, kali ini kalian bisa lihat kita secara langsung. Kita berada di studio alam kita. Karena kita, itu juga karena berkat dukungan kalian, kita bisa syuting Di studio alam. dan kalian bisa, teman-teman bisa lihat kita. Yang berarti teman-teman, yang berarti kita sekarang udah ada kamera. Nah, itu berkat apa? Berkat dukungan teman-teman. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai podcast malam ini, aku berharap untuk teman-teman share dan like podcast kita supaya makin banyak nih yang tahu tentang cerita-cerita horor yang akan kita bawain. Oke. Bagi kita udah mau ini ya, TikTok sama YouTube ya. Ya, di season 2 kali ini kita akan naik TikTok sama YouTube. Oke, tanpa basa-basi cenut-cenut, langsung aja kita masuk ke podcast horor malam Jumat. Cerita kali ini kita akan bacakan dulu. Ada relawan nih yang mau berbagi ceritanya kepada kita. Langsung aja, Ger. Oke, di sini ada nih yang share ke kita untuk pengalamannya dan ceritanya dia di rumah sakit. Oke, kita panggil aja nih inisialnya ya. Kita panggil aja BY. Dia cerita, aku kerja di rumah sakit udah mau 8 tahun sebagai perawat. Banyak banget pengalaman mistis yang aku alami. Rumah sakit tempat aku kerja sekarang berada di sebuah area kawasan. Nah, di sini banyak sekali kejadian aneh. Berarti emang kayaknya rumah sakit rata-rata horor ya sih? Aduh, gimana ya? Gue juga dulu pernah, nih FYI teman-teman, gue dulu pernah dirawat demam berdarah 2 kali. Dan rumah sakit yang pertama itu benar-benar terkenal banget sama yang horor-horor, kayak ada yang suara nangis malam-malam, ada. Karena kan kalau suster itu kan ada shift malamnya ya. Kalau misalnya ada pasien yang butuh pertolongan mencet bel kan suster harus datang kan. Nah, itu kata-kata suster di situ suka ada yang dengar suara nangis, padahal kamarnya kosong dan lain sebagainya. Itu emang rumah sakit identik banget sama yang angker-angker. Karena kan nggak dikit gak sih yang meninggal di rumah sakit? Iya sih. Oke, gua lanjut ya. Lanjut. Nah, di sekitar rumah sakit ini, rumah sakit ini dibangun di tanah yang dulu adalah rawa-rawa katanya. Nah, kata Mas BY, di sekitarnya itu banyak PT dan apartemen. Konon banyak makhluk halus dari sana ke rumah sakit ini. Beberapa karyawan yang kesurupan, setannya dari sana gitu. Banyak yang kesurupan ya? Banyak yang kesurupan. Jadi, karyawannya. Menurut cerita yang kita baca nih, rumah sakit ini tadinya rawa. Iya. Rawa. Berarti rawa. Banyak Apa jolong-jolong? Undur-undur. Cebong? males banget. Bisa nggak sih? Atau apa nih? Ya. Jangan lupa teman-teman, podcast kita nggak selamanya terlalu tegang. Kita akan selipin berbagai macam jokes ke dalamnya. Jokes. Jokes. Apa joker? Di rawa-rawa nih, ada apa besi di rawa-rawa? Sebutkan hewan yang ada di rawa-rawa, teman-teman. Banyak. Buaya. Pikir sendiri. Buaya. Nah, berarti kalau misalnya air kayak gitu ya, berarti ada kemungkinan orang meninggal di tenggelam nggak? Rawa bukannya ini ya? Maksudnya? Rawa tuh ini gak sih kayak kayak apa? Lumpur hisap, tahu gak sih? Dia Tapi kan kayak bisa dong. apa, kayak sungai bukan, kayak danau gak sih, tapi maksudnya kecil. Iya gak sih? Tapi dalam nggak? Kayaknya Silakan cari di Google. Rawa-rawa adalah. rawa-rawa. Tapi setahu gua rawa ini, iya, Nah, Iya. ada suara toke. Iya. ini dia Menandakan bahwa welcome, selamat Studio datang alam. kembali di studio alam kembali ya. I'm back. Gue udah mulai gerah. Mandi makanya. Ya. Gerah juga kan? Ya, next, Ger. Oke, kayak yang tadi lu bilang nih Jo, ternyata banyak pasien yang meninggal juga kan bekas COVID
yang masih kerasa hawa-hawanya itu. Nanti termasuk baru ya kalau COVID ya 2020 dong. 2019, 2021. Nanti rumah sakitnya baru dong. Wow. Bukan rumah sakitnya baru sih kayaknya. Maksudnya rumah sakitnya udah ada, tapi mungkin pengalaman setelah Oke. COVID itu banyak yang meninggal. Nah, disitulah. Oke, I see. Next. Nah, ada temen dia yang Indigo bilang, katanya mereka cuma lihat kita kerja, Kak. Terus di depan kita mereka berdiri. Terus mereka masuk lift, keluar masuk aja, kayak nggak ada tujuan. Anjir. Bahkan mereka sering tidur di bed kosong. Anjir, ngeribet, Bro. Siapa? Itunya. Setan ya? Iya. Berarti dia enggak. Coba kita lihat teman-teman kita di rumah. Bayangin. Berarti nggak bayar dia ya? Iya, BPJS. BPJS. Bisa jadi BPJS sih. Serius? Nggak, teman-teman bayangin nih. Teman-teman suster atau pekerja yang ada OB deh di rumah Iya. sakit. Mm-mm. Waktu closing, kalian pasti belakangan kan? Tiba-tiba ada yang keluar, masuk lift di lantai yang sama, keluar masuk ruangan, tiduran di bed kosong. Jam besok udah nggak ada yang namanya bed kosong, pasti udah nggak ada orangnya kan? Ada step anjing belakang gua. Ada. Ada kan? Iya. Iya, itu Berasa mungkin, gua. mungkin bikin kita gerah ya. Karena FYI teman-teman, di sekarang ini, sekarang kita lagi tag ini, posisinya lagi ada gerimis kecil, tapi kecil banget. Dan itu membuat ambience-nya atau ruangan atau apa ya namanya? Tanah di sini lembab, kayak ada blok-blok gitu. Oke. Next gear. Oke. Pernah aku ganti infus jam 2 malam. Aku disamperin. Disamperin cewek baju dress hitam, kepalanya seperti penyok dan gak simetris. Wow. Dia tembus lewat, lalu aku kabur. Aku berusaha istirahat, terus nyamperin ke kamar, padahal aku istirahat berdua sama temen. Nah, ada apa sih? Di sana. Next. Nah, di situ dia datang narik aku. BTW temen aku kebangun sampai lihat aku kayak sesek nafas dan teriak-teriak. Abis itu aku baca doa. Nah, alhamdulillahnya dia pergi. Temen cuma nyeletuk, lu kenapa? Mungkin temennya kan nggak tahu ya, dia tiba-tiba teriak-teriak, terus kayak orang sesak gitu kan. Mungkin kayak ada yang narik dia, menekan dia gitu kan. Kenapa sih gue baru mulai udah cetak aja? Pak jeder. Hah? Nah, mungkin temannya kan kebangun juga tuh. Dari situ dia nanya kenapa. Nah, terus dia bilang, gua hampir mati ini, lu diemin aja. Nah, temennya jawab dong, gua nggak tahu lu digituin setan. Nah, emang bener-bener berarti temennya tuh nggak tahu. Nah, sekian dari cerita pengalaman yang udah nge-share ini nih sama kita nih. Dia seneng kalau cerita kita bisa dibaca ini, bisa diceritain nih di podcast kita. Kita ucapin terima kasih banyak ya udah support kita. Udah mau bagi-bagi cerita horornya. Itu tuh bahan kita juga buat kita bahas. Jadi wah, berguna banget satu cerita dari teman-teman tuh, benar-benar berguna bagi kami. Karena tidak ada cerita dari teman-teman, tidak ada jokes dari bapak ini. Gue masih muda tuan, nggak lu. Bet. Gimana nih menurut teman-teman cerita dari KKBY ini? Gimana? Nici? Hah? Aku sih Yes. iya, ya namanya rumah sakit nih nggak jauh-jauh lah, pasti ada horor-horornya. Julung-julungnya ada. Iya, nggak tahu lah. Tapi kalau misalkan emang rumah sakit, kalau misalkan dibangun dari rawa-rawa atau apa itu kan, jadi kan udah ada mungkin ada penghuni tanahnya juga. Ada penghuni tanahnya juga, entah itu penghuni tanahnya itu baik atau apa. Terus juga ada kan namanya rumah sakit itu kan pasti ada hal-hal yang ya misalkan kayak kecelakaan atau apapun itu, misalkan ibu hamil terus anaknya keguguran atau apa, itu kan banyak gitu ya. Makanya sering-sering lah kalau rumah sakit tuh dia maksudnya didoain atau sebelum apa dijadi rumah atau, sakit iya, ya. maksudnya lebih banyak apa ya,
Doa ya ribuan ritual sih kayaknya lebih banyak ya. Pembersihan. Bersih-bersih, numpang lah ataupun segala macam. Kalau rumah sakit aktif pun juga kalau misalkan kita jalan sendiri malam-malam kayak malam-malam Iya. bangun itu juga udah kerasa sebetulnya. Nggak harus rumah sakit yang kayak tua atau apa, enggak juga. Rumah sakit besar pun juga kalau lu jalan sendiri malam-malam ke toilet atau apa juga pasti ngerasain kok hawa-hawanya. Gitu. Nih, ngomong-ngomong nih ya soal rumah sakit. Ada urban legend mengenai rumah sakit. Lu pada tahu gak soal suster ngesot? Kan dulu ada tuh kayak sempet sampai dibuat film kan waktu itu ya. Ada filmnya. Dari gua kecil itu suster ngesot. Iya. Iya, udah naik duluan dia, udah hype duluan. Kenapa dia ngesot? Nah, ada usul-usulnya. Kayaknya ngesot. Iya, kayak gua tahu suster ngesot, tapi gua belum tahu nih kenapa dia ngesot. Kenapa dia harus ngesot? Salah satu bentuk hantu yang lucu ya. Kayak gua gak sih? Dikit. Ngesot dah lucu coba. Coba ngesot dulu dah. dempel. Teman-teman mau lihat Epin ngesot gak? Tapi jujur gimana? Maksudnya kenapa kecelakaannya seorang suster bisa ngesot? Karena kan di rumah sakit. Oh, mungkin di ambulan dia kecelakaan kali. Bisa jadi Bisa korban jadi. apa ya? Ya tabrakan. Tabrakan, kecelakaan, tabrak lari, bisa jadi sih. Mungkin. Ada nggak sih asal-usulnya, Kanici? Nggak tahu, itu asal usulnya dapat dari salah satu website. Asal usulnya itu suster ngesot itu disebut sebagai arwah suster atau perawat wanita korban pemerkosaan serta pembunuhan secara sadis. Nah, awalnya itu ada seorang suster dinas malam, nah dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Namun ketika sudah sepi, dokter itu memperkosa si suster dan membunuhnya secara sadis. Nah, alasan kenapa dia ngesot katanya kaki suster tuh dipotong dan dikuburkan di ruang laboratorium. Karena mati secara tidak wajar, awal sang suster gentayangan jadi hantu dan berjalan merangkak atau ngesot karena sudah kehilangan satu kakinya. Seperti itu. Jadi alasannya adalah kenapa dia ngesot karena kakinya nggak ada. Iya. Seperti itu. Jadi Korban pemerkosaan habis diperkosa terus di ini ya. Ya, mungkin agak sedikit ini kali ya, agak sedikit apa sih Kejam ya? gak sih? Kejam maksudnya ya. Agak-agak mutilasi dikit nggak sih? Kalau zaman sekarang. Sampai dipotong apa Iya, ya? Udah maksudnya. dapat kepuasan udah lu Sorry. potong. Iya, mungkin menghilangkan jejak kali. tapi sebelah doang. Iya. Oh. Buat apa lu? Pajangan rumah. Tapi kan ditaruh di laboratorium. Dikuburinnya. Tapi ini belum jelas berarti kan. Iya. Benar. Ada lagi nggak menurut lo? Tapi kayaknya ada mungkin ada versi lain kali ya. Kan banyak banget pasti versi-versi. Namanya juga urban legend. Coba. Coba Pin, bacain Pin. Dari tim kreatif kita nih udah ngumpulin research. Boleh lah Pin. Gue baca dulu ya. Rada besok tapi. Sekarang. Sekarang dong. Uyup gue nih, hujan kecil juga. Dalam versi lain disebutkan jika suster tersebut hamil setelah diperkosa dokter. Namun si dokter yang tidak mau bertanggung jawab malah membunuhnya. Tiganya. Mayat suster tersebut lalu dikuburkan di sekitar rumah sakit. Selain dua cerita di atas, terdapat versi lain dari Jawa Barat. Konon, sosok suster ngesot tersebut merupakan seorang wanita cantik keturunan Belanda yang bernama Norah. Norah bekerja di sebuah panti jompo dan ia memiliki ilmu gaib. Mati dulu. Sayangnya, Norah menggunakan ilmunya tersebut untuk membunuh para penghuni panti jompo. Aksinya pun diketahui oleh para warga. Tragis, warga menghakimi Norah hingga terbunuh secara sadis. Kakinya dipukuli warga hingga remuk dan hancur. Kemudian arwah wanita itu gentayangan berjalan dengan menyeret kaki yang hancur alias ngesot. Oh, ini cerita yang beda ya dari yang di Tapi atas ya? sama-sama diperkosa ya. Nah, yang kalau Norah ini dia pakai Digebugin warga, Jo. Iya, karena dia tuh pakai ilmu. Mungkin dia punya ilmu. Nah, tapi disalahgunakan. Ilmunya itu untuk bunuh para penghuni panti jomponya. Itu loh. Kalau yang Norah ini sih agak beda ya. Terus yang tadi kenapa sih? lainnya. Kenapa dia menunjukkan di cantik Banda Nora bekerja sebagai panti jompo. Oh ya.
Oke. Sebelum kita melanjutkan bahas tentang suster ngesot, kita mau menjelaskan dulu situasi kita sekarang. Teman-teman, kalau teman-teman lihat dari video awal, di belakang kita ini ada Lampu. dua lighting tadinya ya? Dua lighting. Tim media ya? Dua tadinya ya? Satu warna oranye, satu lagi warna putih kalau nggak salah. Iya, tadi ada 2 lampu dan sekarang dua-duanya mati, nggak tahu kenapa. Mungkin karena hujan, tapi Masa mungkin enggak sih? Seharusnya anti air. Maksudnya enggak terlalu. Ini hujannya kan enggak. Belum deras. Apa sih gerimis halus? dan harusnya itu lampu baterainya penuh ya. Nih tim kita mau ngecek dulu lampunya nyala, biar nyala lagi, biar kita enak ceritanya teman-teman. Dan sekali 2 kali kita juga ngedengar suara kayak ada langkah kaki di sebelah kanan saya, sebelah sini. Iya. Kanici ngerasa apa? Ya biasa aja bolak-balik. Ada yang bolak-balik? Ya. Ngajak main? Enggak. Emang mau kelihatannya kali ya. Mau eksis. Lagi tampil nih, kasih Iya, tampil mau ya sih. eksis dia sih. Aman? Oke. Kita bisa lanjut. Oke. Sekarang kita bahas tentang suster ngesot. Gimana nih, teman-teman? Apa aja yang pernah teman-teman dengar dan apa aja yang mau teman-teman tambahin tentang si suster ngesot ini? Ya dari asal usul yang belum jelas, kita juga kayak mau ngambil apa ya, spesifik ceritanya kayak ya bingung. Yang satu digebukin warga, yang satu diperkosa di rumah sakit sama Tapi ya intinya dokter. kesimpulannya ya udah, intinya dia Seorang orang perawat, suatu suster yang meninggal, tapi dia entah diperlakukan secara tidak layak lah, atau entah diperkosa, entah digebukin warga, yang dimana menyebabkan salah satu bagian tubuhnya yaitu kaki ya luka atau ya apa cedera lah intinya gitu. Ya, maksudnya menyebabkan apa dia bisa ngesot gitu. Yang dimana gentayangan supaya jadi mereka mencari dia cari kaki gitu aja, cari kaki dia gitu. Gitu. Ada yang jual kaki? Jual Kaki babi ada tuh di Kaki pasar. Kaki bayarin kaki gua nih. Kayaknya gue nggak dulu Pin. Ya. Kenapa sih? Punya apaan? Terus suster ngesot ini tuh unik ya teman-teman. Gimana ya? Ini ada, gua mau ngejokes tapi ngeri. Lu bayangin dia kejar-kejar suster ngesot, lu lari pelan juga menang lu. Dia punya nos. Menang. Ada tombol ya? Nggak tombol ya? Ada. Tiba-tiba ngebuat gitu ya? Iyalah. Ngedrift gak? Begini ya gimana, susah. Tapi kan namanya Tata kan nggak mungkin dia ngejar lu dong. Iya. Dia teleportasi. Iya, maksudnya kan dia bisa muncul Hilang. di mana aja, Iya. nggak harus tiba-tiba di Iya. belakang lu juga. Lu kaget aja Ngeri nih. banget gua. Lu ngeliat dia nih, lu kaget lari. Terus dia Iya. bisa aja lu lihat ke belakang dia udah nggak ada, Nggak ada, tiba-tiba iya, depan depan lu. muka lu. Dan dia berdiri gimana kalau dia berdiri tiba-tiba? Benar juga. Iya berdiri. Kan bisa aja dia ngegelantung. Ngesot di atas, Gimana? di lantai langit gitu. Tapi menurut lu, Itu menurut lu sedikit. ini maksudnya kita kan ngebahas suster ngesot di rumah sakit ya. Mm-mm. Kalau lu secara pribadi nih, secara masing-masing dari lu bertiga, Mm-mm. lu punya pengalaman apa nggak gitu? Entah lewat rumah sakit atau apa seperti itu. Maksudnya, Gua Pengalaman maksudnya selama entah kan lu kan kita kan semua tinggal di kota ini ya, maksudnya. Maksudnya kan pasti ada something ya, kan kita tahulah rumah sakit yang paling ini gimana ya kan maksudnya. Iya. Tapi maksudnya kan pernah nggak kalian kayak pengen masuk atau apa, atau nggak mungkin kalian pernah jalan-jalan ke dalamnya atau gimana atau apa gitu. Gue pernah dirawat di rumah sakit di kota ini yang dibilang cukup horor, sekarang udah tutup. Gue waktu itu masih kecil, gue kena DBD. Gue jenguk lagi. Emang iya ya? Yang Iya. dari gereja ya? Enggak, dari sekolahan gue Oh waktu iya, itu. iya. Masih duit ya? Apa ngasih buah? Ada dah. Nah. Kita ceritain dah. Ya pokoknya gue SD itu pengalaman itu mama gue sih yang cerita, katanya ada satu toilet di depan kelas C. Gue kan kelas 3. Gue di kelas 1 apa di kelas 2 gitu. Pintunya itu kebuka tutup. Emak gue mau beli makan buat gue, soalnya makanan rumah sakit lu tahu kan, hambar begitu. Emak gue beli bakso lah ke depan. Oh iya. Ronda. Terus dia cerita lah. Terus emak gue kayak nelfon kakak gue sama bapak gue suruh kesini nemenin dia. Tuh. Tapi gue jujur selama hidup gue ini sampai sekarang nih 18 tahun, gue belum pernah yang namanya dirawat inap gitu ya di rumah sakit ya. Bagus nih.
Nah tapi di rumah sakit yang Epin bilang ini, gue sempat juga beberapa jenguk temen gue. Dan gue juga emang ngerasa tempat kayak emang sehoror itu dah. Iya. Menurut gue ya. Kelihatan dari Soalnya depan dengan aja. dari depan aja begitu. Soalnya ini, oh iya teman-teman, ini bangunan Belanda juga gak sih rumah sakit ini? Iya, Masih dari bangunan Belanda kan. iya. Nah itu dia, dengan maksudnya Belanda konsep banget, iya. konsep rumah sakitnya yang masih sederhana lah jatuhnya kan, belum terlalu kayak rumah sakit sekarang. Itu juga ngeri sih. Hmm? Rumah sakit tuh emang tempat yang Tapi terawat. biasanya kalau gue nggak tahu sih, kalau misalkan gue junkin teman entah di rumah sakit yang di sini atau di rumah sakit dimanapun itu, entah di Jakarta juga gitu ataupun beberapa rumah sakit yang pernah gue datengin, pasti gue nggak tahu ya, gue ngerasa tuh kayak, lu tau nggak sih kalau masuk ruang ICU atau ruang apapun itu, lebih tepatnya ICU ya, itu kayak lu udah kayak di ujung tuh gak sih, kayak mau, Apalagi ICU dingin kan. makanya udah kayak mau di ujung. maksudnya di ujung tuh kayak lu kayak mau dipanggil Tuhan tau gak sih gitu loh, padahal cuma jengukin masuk doang gitu loh, ngerti gak sih? So itu tempat-tempat orang sekarat-sekarat gitu ya. Iya, dan maksudnya kan banyak banget kejadian-kejadian orang-orang yang kayak, apalagi tuh gue paling sebel kalau misalkan bunyi kayak suara yang tet Apa sih itu namanya alatnya tuh Tet. buat ngukur detak jantung tuh. ya, Iya. detak jantung atau nadi atau apapun itulah gitu loh, itu yang aduh yang agak ngeri-ngeri banget gitu loh maksudnya. Lanjut aja. Oke teman-teman, karena ini hujan tapi kita tetap lanjut. Kenapa kita? Karena kita sayang teman-teman. Gua nggak sayang loh. Gue sayangnya sih ya. Ya. Gue sayang penonton PHMJ. Gue sayang sama bapak gua. Ya, gue sayang mama gue. Konon Gue katanya juga sayang kok. hujan nih kan pasti lembab ya, lingkungan segala macam. Nah, makhluk seperti itu tuh tertarik sama tempat-tempat yang lembab. Kayak ula gitu ya maksudnya. Ula. King Koros. Nah, Kobra Jawa. karena hujan dan tempatnya lembab, kita nggak gentar, kita sini terus ya nggak? Tapi nih gue kayak apa ya, dimanapun rumah sakitnya sih yang paling apa ya selalu ada di pikiran gue nih ya, Apaan? kamar mayat. Iya gak sih? Tapi jujur ya, gue itu sih. Tapi jujur ya, gue tuh lebih takut ruang ICU daripada kamar mayat. Apa ya? Kalau gua kamar mayat karena beberapa hari ini lewat video di platform sosial media ya. Jadi ada petugas suster yang tugasnya tuh mandiin mayat, Iya. bersihin kamar mayat. Terus dia videoin karena dia ngerasa dia udah diganggu banget nih sama mayat-mayat. Katanya dia dengar ada mayatnya tuh bisa ngomong kayak, karena suka manggil dia. Terus kayak karena dia ngomong ke petugas yang lain dibilang dia gila, dia buka HP-nya, dia videoin dia lagi selesai mandiin mayat, terus dia mau keluar. Pas dia mau keluar, wah ada suara mayat beneran bro, kayak jangan pergi gitu anjing. Ngeribet bro. Tapi kan maksudnya kan kalau kamar mayat itu kan berarti kan dia udah meninggal kan di tempat sebelumnya dong. Iya. Bukan di ruang Bukan di mayat. rumah sakitnya bener, ya. Maksudnya bukan Iya di ruang sih. mayatnya dong, Ah. ngerti gak sih? Antara di kamar atau di kamar rumah sakit. Iya, maksudnya kan dia pasti meninggal di sebelumnya dong gitu loh. Nah, kamar mayat itu cuman kayak sebagai tempat dia ya untuk mandiin atau untuk menunggu keluarganya yang datang dan lain sebagainya gitu. Kalau gue kalau masuk ruang ICU nih ya, jujur nih, gue tuh kadang-kadang nggak tahu nih imajinasi gue atau gimana. Itu kayak udah kayak lu kalau lu bayangin ya, lu masuk ICU jengukin siapa lah gitu, temen lu atau siapa yang sakit nih kritis, lu tuh kayak ngerasa kayak di samping lu kayak udah ada sosok yang kayak udah siap Mau jemput dia? jemput gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak ini antara jemput atau enggak gitu loh. Gue tuh kayak gitu pasti ngerasanya kalau dimanapun rumah sakit yang pernah gue temuin, entah waktu om gue sakit di Jakarta, temen gue sakit di Jakarta, kayak gitu rasanya. Bokap gue nggak masuk. Waktu bokap gue meninggal gue nggak ada, misalnya nggak di tempat. Jadi makanya kayak kalau masuk ICU tuh kayak, dan dia kan pasti kan ada jam-jamnya kan, Iya. nggak sembarang orang masuk kan. Tapi ngomong-ngomongin si suster ngesot, gue lebih ngeri kita sekarang di sini. Belakang jahil sih atau gue nih lumayan ya. Bentar mandir Teman-teman aja. lihat, lampu mati lagi kan? Nah, nggak tahu kenapa nih. Tandanya apa? Token habis. Coba kasih isi Ini dulu. masih ada yang anak kecil nggak sih? Yang di sini? Konon katanya di sini ada anak Kayaknya kecil ada guys. deh. Masih ada anak kecil nggak sih? Masih kayaknya. Oh, ya kayaknya mungkin dia kali. Nggak tahu ya. Feeling aja. I'm back. Nggak dengar? Gue doang yang dengar. Apaan? Apaan?
gitu. Perut lu kali lapar ya. Udah diisi belum? Kalau belum diisi begitu. Ada aja. Ada aja. Barusan kan gue makan nasi goreng. Oh iya. Ayo gue nyuap lagi. Lu dicariin sih. Itu Kayaknya juga sih. in frame. Kalau in frame naik nih podcast kita. Ya kalau in-frame bagus lah malahan. Jadi ntar gua nggak usah in-frame, gantinya dia. Lu nggak dengar? Dengar udah, nggak usah digubris. Gua belum. Anjing. Anjing. Kayak Cek. gitu. Lu gitu nggak? Iya, biarin aja. Coba. Tapi itu kayak yang paling belakang deh. Paling belakang beda lagi dong. Gak tau kerekam di sini apa nggak ya? Udah. Lanjut, kenapa udah? Apa sih hujan? Oh hujan. Deh. Oh, Terserah, gua mah ngikut. Paling meriang besok. Nggak, kita tutup. Tidak gentar dong. tidak gentar. Oh, ya udah lanjut lah. Oke. Suster ngesot. Ngesotnya di mana? Kalau kakinya kan ngesotnya di mana? Dia kok- Itu kan suster kan rata-rata Suster ngesot kalau pakaiannya putih ya. kalau kakinya ketemu gimana? Hah? Kalau kakinya ketemu. Lari kali dia. Kenapa nggak disebut kenapa disebut suster ngesot? Kenapa nggak disebut suster buntung ya? Ya mungkin Nggak karena berani dia- ngalahin kepala buntung kali. Oh iya, dia Kepala buntung yang di jeruk perut. Ada Kita pernah dah. bahas di episode sebelumnya. Ada yang katanya Iya. mau dengar suara Anjing. nyanyian. Ya, yaudah usah dibahas. Nggak Nah, usah dibahas. Niki bong. Gue denger lagi nih kayak gini nih. Nah, Biarin. teman-teman kalau penasaran sama episode kepala buntung langsung aja di klik profile kita Season 1. season 1 di scroll. Nah, Ada di Spotify kita dan ada di Noise. Spotify dan Noise. Tolongin saya abis kata-kata nih, saya digangguin kayak nih. Lu belum mandi kan dari kemarin? Gue udah mandi, ada temen gue belum mandi. Oh ya udah. Nah, itu sih yang itu tuh rese itu dia. Gimana kalau kita matiin lampunya? Jangan, Kenapa dimatiin lampunya? Kenapa dimatiin lampunya? biar kita lebih merasakan aja. Ayo mau Jadi 2 menit aja 2 menit. Iya boleh 2 menit ayo gas. challenge buat kita nih ya. Boleh kan Ici? Oh. Tim Apa? Tim media. tim media kita katanya jangan. Oh ya Oh, udah. jangan. Oke. Ini nih kelas. Ini dia nih. Ini dia. punya cara tersendiri. Gue denger. Kan? Nah teman-teman, maaf ya kalau misalnya emang teman-teman nggak kelihatan karena emang kita mau coba experience yang baru nih. Wait. Karena emang apa? Kita mulai ya. Diam 3 menit dah nih. Kayak 2 menit, 2 menit, 2 menit. Diem atau mati Diam, lampu? diam. Gimana sih disuruh show dia kagak mau ya? Tahu. Kayaknya nyari Apaan sih lu Pin? Gue kaget aja. Bayangannya nih gerat anjing goyang-goyang. Oh, sorry deh teman-teman. Lu suruh diem 2 menit lu pada kaget gimana Iya, sih? gimana? Keracak. Loh kan kita udah gelap banget sih. Kenapa sih tadi lampu mati? Emang baterai apa? Nggak tahu. Kesalahan teknis dah. Oh nggak tahu. Oh teman-teman media kita nggak tahu kenapa lampunya bisa mati. Padahal baterai ada segala macam ada. Yaudah guys, kita Diam lagi lagi. 3 menit. Joshua lapar. Enggak, ini belum mati kali. Apa nggak boleh? Kalau mati nggak kelihatan kita ya. Iya dong. 15 detik. Oh, gini. 15 detik Gini, nggak apa-apa gini. kali. Jangan diangkat gak sih? Udah setting kamera. Apa? Mati. Ini kan cahaya full. Nah, Kurangin redupin. 15 detik nggak apa-apa lah. Yuk, hitung. Ya. Denger gak? Enggak, gue nggak denger. Langkah. Kalau langkah gue di kanan belakangnya Geret. Gue langkah. Di kiri. Kanan. Kanan. Di belakang gue. Anjir, kaget gue. Di belakang gue dibilang dari tadi. Main aja. Oke, kita boleh naikin lagi. Kaget Naikin lagi teman-teman. Di belakang gue dibilang. Gue kaget, tim kreatif kita yang kaget teman-teman. Hampir jatuh dia. Oke, boleh teman-teman media boleh dinaikin lagi kameranya. Kamera. Cahaya. Cahayanya.
emang kadang menyebalkannya adalah ketika kita ngobrol dia ikutan ngobrol. Iya. Ketika kita kasih ruang dia buat ngobrol dia nggak mau Giliran ngobrol. kita kasih tampil nggak mau. Kasih pampin. Nggak ada pendirian berarti dia. Kembali lagi di studio alam kita yang kalian cintai dan kalian banggakan, tempat kita lari ngibrit di sini teman-teman. Ada di season 1. Langsung aja dicek di Spotify. Podcast horor malam Jumat. Nah, Bau gak sih? Lumayan sih sesek gue. tapi ngomong-ngomong soal kamar mayat, percaya nggak lo kalau kadang mayat bisa ngomong kayak gitu? Atau Kayak emang tadi ada lu arwah? ceritain. Iya, atau emang ada arwah iseng yang masuk ke dalam mayatnya? Nggak tahu. Oke teman-teman, mau tuh ada apa kagak sih? Gue kagak mau kerja di rumah sakit, gue ngeri ya. Lagi berurusan sama mayat-mayat kayak gitu ya. Iya sih, gue jujur Lumayan itu orang yang emang udah nggak ada pekerjaan gitu. yang harus punya mental Iya bro. kayak bakot. Kayak bakot ada Ada teman kita, nanti kapan-kapan kita show di sini. kita masukin in frame nanti. Mungkin. Tapi kalau mayat biasa sih nggak masalah kali ya. Nah terus Kalau yang kecelakaan gitu. Iya, maksud gue kalau mayat yang sampai kayak meninggal karena biasa sakit yang masih utuh tuh Mm-mm. menurut gue sih ya Iya sih, bener sih. ya maksudnya kayak ya kayak gue lihat sih kan misalnya kayak bokap gue meninggal kan pasti jadi mayat dong, meninggal kan Iya. misalnya bentuknya utuh kelihatan jelas. Tapi kalau misalkan model yang kayak sorry kayak misalkan yang kayak kecelakaan atau apa gitu. Maksud gue itu sih yang gue belum sampai saat ini gue belum pernah melihat kayak gitu. Jangan sampai deh. Oke, Ya, jadi dulu deh. cukup ya? Cukup? Jo? cukup. Oh, kan sih? Belakang gue tuh kayak jauh tuh ada cewek gitu loh. Aneh lah. Aneh. Siapa? Istrinya Billy. Belakang gua, jauh di belakang kanan gua. Oh, hai. Katanya kalau suaranya kecil sih gitu Dekat sih. ya. Oke, teman-teman pendengar yang punya cerita horor boleh sharing-sharing nih ceritanya ke kita. Dengan cara kirim cerita kamu ke IG kita di @podcasthorormalamjumat. Nanti kita bacakan cerita kamu biar kita bisa merinding bersama. Jangan lupa juga untuk follow IG kita dan podcast kita di Spotify dan Noise biar kamu selalu tahu jika episode terbaru kita sudah launching. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan. PHMJ merinding bareng-bareng.